Baik, kali ini saya akan bagikan tutorial menggunakan Power Automate ya. Seperti kita ketahui, Power Automate kita bisa mengotomatisasi berbagai macam pekerjaan sehingga semuanya bekerja secara otomatis ya. Contohnya kita membuat soal ulangan menggunakan Microsoft Form, kemudian nanti akan diolah oleh Office 365 masuk ke dalam sebuah tabel Excel dan kemudian secara otomatis akan terkirim ke email yang mengerjakan soal. Ya, ini salah satu contoh saja. Masih banyak lagi alur-alur yang lain yang bisa kita gunakan menggunakan Power Automate. Ini contoh alur yang pertama menggunakan satu buah soal menggunakan Microsoft Form. Ada juga kita bisa menambahkan dua form ya. Kita olah bisa menjadi satu, nanti hasilnya bisa kita olah kemudian masuk ke tabel dan terkirim ke email yang mengerjakan soal itu. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung keperluan kita. Untuk memudahkannya, saya akan sebagai ilustrasi saya akan gunakan flow yang pertama ini. Saya sudah siapkan sebuah form soalnya dengan Excel-nya. Kita akan lihat langsung. Yang pertama kita siapkan formnya. Saya sudah buat contoh soal IPA kelas 5 SD ya. 5 soal, 1 berupa pilihan ganda. Tiap soal poinnya 20. Ya, saya contoh soal pertama ini, kunci jawabannya saya buat seperti ini. Tidak pakai ABCD tapi langsung menyublim, mengkristal dan seterusnya. Kemudian untuk nomor 2 sama seperti itu. Nah, untuk nomor 3 saya gunakan ada A titik konveksi, B titik konveksi dan seterusnya. Saya menggunakan pilihan ABCD-nya. Yang keempat juga begitu. Dan untuk soal nomor 5 saya langsung pilihannya ABCD saja. Ya, soalnya seperti ini. Ya, siswa tinggal pilih A, B, C atau D. Nah, ini kunci jawabannya sudah saya buat. Perhatikan saya buat berbeda ini supaya lebih memahami nanti ketika kita membuat tabel menggunakan rumus if di Excel-nya ya. Soalnya menggunakan Microsoft Form sudah kita siapkan, sudah ada. Kemudian sekarang tabel Excel-nya kita siapkan ya. Tabel Excel-nya ini ya saya sudah buat sebuah tabel, ada nama, email, soal 1, soal 2, soal 3, 4 dan seterusnya sampai 5. Kemudian ada jawaban 1, jawaban 2 sampai jawaban 5 dan kemudian totalnya ya. Sebelumnya ini saya akan save dulu. Microsoft Excel ini harus kita save di dalam OneDrive kita ya. Ini akan saya save dulu. Jadi kita kembali ke tabel Excel ini. Ya, saya sudah buat seperti ini. Ada nama, email, nanti nama yang mengerjakan, email yang mengerjakan, soalnya 1 sampai 5, jawaban 1 sampai 5. Nah, kemudian ini penting, perhatikan kita akan membuat rumus if pada jawaban siswa ya. Perhatikan rumusnya. Untuk lebih jelas mengenai rumus if, silakan bisa di googling cara membuat rumus if. Saya sini langsung akan membuat contoh rumus yang sederhana. Jadi kita ketik untuk di sini. Oh ya, sebelumnya kita ini buat ini dulu. Kita buat header dulu di sininya. Di blok semua ini, di blok, kemudian pilih insert, kemudian pilih tabel. Ya, kemudian cek di sininya. My table has headers. Oke. Ya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita akan masukkan rumus di sini di jawabannya nanti ya. Ingat tadi satu soal skornya 20. Maka kita akan, dan kunci jawabannya saya sudah siapkan di sini ya. Nomor 1 menyublim. Saya akan buat rumus if-nya. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian if kurung buka soal 1 ya. Sel soal 1 itu C2. Ini saya klik saja C2 sama dengan kunci jawabannya ini menyublim ya. Pakai tanda kutip 2, ketikkan menyublim. Ini kunci jawabannya. Jika jawabannya menyublim, ini maksudnya ya. Kemudian koma, maka skornya adalah 20. Ketik 20 ya. Jika salah, koma pakai tandanya 0, kurung tutup ya. Ini udah jadi. Kemudian yang jawaban yang kedua, jawaban 2 juga seperti tadi, sama dengan if kurung buka selnya soal 2 itu soal D2 ya. D2 sama dengan kuncinya adalah kemudian skornya adalah 20 kalau betul, kalau salah koma 0, kurung tutup. Kemudian jawaban yang ketiga juga begitu, sama dengan if. Kemudian jawaban yang keempat juga begitu, sama dengan oke. Kalau betul jawabannya 20, skornya, kalau salah 0. Tutup.
Oke, dan jawaban yang kelima. Oke. Nah, kemudian untuk totalnya nanti total nilai kita gunakan yang ini saja. Jangan membuat rumus sendiri, tapi kita di home ini ya, kita pilih yang ini nih. Ya, pilih yang ini. Oke, pilih yang sum. Ya, kalau sudah enter saja. Oke, kita akan tes ya. Kalau kita isi misalnya ada siswa yang mengisi namanya ini ya JJ misalnya, soal nomor 1 dia jawab 1 misalnya menyublim ya, maka skornya 20 tuh, berarti dia betul jawabannya. Yang kedua mengkristal 20. Tapi kalau dia jawabnya salah, misalnya nomor 2 dijawab misalnya menguap ya, 0 skornya, berarti rumus ini sudah berfungsi ya. Nah, sumnya juga tadi totalnya sudah berfungsi, berarti rumus ini sudah berfungsi ya. Ini kita hapus saja, hanya ngetes saja. Ini rumusnya sudah jadi, saya delete ini tes. Ini juga saya delete kunci jawabannya. Oke, sudah siap, berarti kita sudah siapkan formnya, sudah tabel Excelnya sudah. Nah, sekarang kita akan buat flow-nya. Kita sekarang buka Power Automate-nya. Silakan dibuka Power Automate-nya. Ya, ada di sini ya, di semua aplikasi, pilih di sini. Pilih Power Automate yang ini nih. Ini sudah saya pilih, sudah saya buka Power Automate. Kita akan buat baru plus yang ini. Kita buat flow baru. Karena kita nanti menggunakan ada forms-nya, maka supaya cepat kita sebenarnya bisa menggunakan dari mulai yang blank ya, kosong ya, tapi kita akan menggunakan template saja yang sudah ada supaya lebih mudah. Kita ketikkan saja forms ya, kita ketikkan forms. Oke, kita pilih salah satu template-nya ya, kita cari yang paling mendekati ya, cari yang ada forms-nya, ada Excel-nya, ada Office 365-nya. Ya. Saya contohkan misalnya kita akan pilih yang, nah ini dia. Saya pilih yang ini misalnya, ya. Saya pilih yang ini. Ya, pilih yang ini. Ini ada, perhatikan, ini ada formnya. Ini ada formnya. Ya, ini formnya ada 2. Ada Excel-nya. Ya, tinggal nanti kita tambahkan yang belum ada Office 365-nya ya. Jadi kita pilih yang ini, saya pilih, klik. Nah, perhatikan setelah dipilih, perhatikan di bawahnya ini akan ada ini. Nah, kalau dia checklist semua, berarti dia akan berfungsi ya, artinya dia sudah terhubung dengan akun kita ya. Berarti kita bisa lanjutkan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah di sini kita akan masukkan yang pertama adalah pilih formnya. Kita akan pilih formnya di sini, kita masukkan, klik tanda panahnya ya. Kita pilih form yang tadi kita buat adalah ini tadi. Formnya IPA kelas 5 SD tadi ini ya. Yang ini tadi nih. Yang ini. Ya, ini dia. IPA kelas 5 SD saya pilih. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan pilih sama yang tadi, formnya get response details-nya adalah dari sini juga sama sumbernya ya. Kemudian respon ID-nya ini sudah ada, otomatis sudah masuk ID response ya. Nah, ini dari Microsoft Form. Ingat alurnya. Tadi pertama dari Microsoft Form ya, dari Microsoft Form kemudian ke Office 365. Nah, ini Office 365-nya belum ada, kita akan tambahkan di sini ya. Di klik ininya tanda panah ada tanda plus. Tambahkan tindakan. Nah, kita akan tambahkan Office 365, kita pilih get user. Ketikkan get user. Nah, ini kita pilih yang ini, pengguna Office 365 user ya. Ini ya. Kemudian pilih yang ini, dapatkan profil pengguna yang ini, atau get user profile kalau yang pakai bahasa Inggris. Oke, nah, ini sudah. Ini
sekarang kita akan masuk ke Excel-nya ya. Jadi ini sudah 2 tuh tadi, form Office 365 Excel. Sekarang kita ke Excel-nya. Akan lanjut ke Excel-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan tabelnya, yaitu kita pilih lokasinya. Klik tanda panahnya. Nah, kita pilih OneDrive for Business di sini ya. Di OneDrive ya. Kemudian untuk kolom yang kedua, klik lagi panahnya, pilih yang OneDrive. Ya. Kemudian untuk kolom yang ketiga kita pilih ininya nih, ya, folder. Pilih folder. Saya akan perbesar. Pilih yang ini. Pilih folder. Saya pilih foldernya. Nah, saya foldernya tadi saya masukkan di sini, tugas level 200. Klik panahnya. Nah, pilih jawaban siswa IPA kelas 5 tadi yang sudah kita buat tabel Excel-nya yang ini ya. Oke, saya pilih. Selanjutnya yang kolom bawahnya yang ini kita klik panahnya, kita pilih tabel 1. Oke, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita isi ini, nama, email, soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita isi yang namanya di mana, kita ambil dari sini. Nama tampilan ini. Nama tampilan. Ini masih ada lagi di bawahnya ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan mouse ya, ini bisa digeser lagi tuh, masih banyak di bawahnya. Jadi kita pilih yang tadi ini. Nama tampilan. Oke. Kita pilih yang ini. Nama tampilan. Oke, dia sudah masuk di sini. Ya, nama tampilan. Kemudian emailnya. Ya, kita pilih lagi. Emailnya. Kalau tidak menggunakan mouse, ini di bawahnya kan tidak muncul. Klik saja dulu ini di bagian ini, diklik. Kemudian kembali lagi. Nah, nanti akan muncul ini nih. Scrollnya nih. Akan muncul ini. Bisa ditarik. Oke, selanjutnya kita isi bagian emailnya. Ya, pilih responden email. Ya. Terus yang bawah, ini dia. Yang paling bawah ya, responden email. Kemudian selanjutnya, tabel selanjutnya adalah soal nomor 1. Pertanyaannya kita isi di sini. Ya, kalau yang pakai mouse, tinggal di scroll aja ke bawah, masih ada lagi nih. Ya. Bagi yang tidak menggunakan mouse, caranya adalah kalau tidak menggunakan mouse, caranya seperti ini. Kalau tidak menggunakan mouse, ya, ini kan tidak bisa keluar tuh, cuma sampai segini. Klik dulu yang ini nih, bagian sebelah sini, kemudian balik lagi. Nah, baru akan muncul ini nih, scrollnya kecil sekali. Nih, ini muncul ini, ya, bisa dilihat ke bawah terus. Kita akan isi tadi soal 1 ya. Soal 1 adalah soal nomor 1, perubahan benda padat menjadi gas. Soal 1, perubahan benda padat menjadi gas. Ini nomor 1. Soal 1 klik, ya, dia sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Kemudian sekarang yang soal 2. Soal 2 apa tadi? Soalnya adalah soal 2, perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. 2, perubahan, saya pakai mouse saja. Soal 2, perubahan benda padat menjadi gas. Nah, ini soal nomor 2 nih. Oke. Terus soal 3. Soal 3 apa? Oh, nomor 2 tadi perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nomor 1 padat menjadi gas. Tadi salah. Oke, saya ganti dulu yang ini. Nomor 2 dari gas menjadi padat ya. Cari dulu. Soal nomor 2 adalah ini juga ya. Perubahan dari gas
perubahan wujud inti dari gas menjadi paradigma. Ini sudah masuk. Kemudian soal nomor 3. Soalnya nomor 3 adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa melihat antara ini. Ini soal nomor 3. Kita klik, sudah masuk. Kemudian sekarang nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah perpindahan panas. Ini nomor 4. Soal nomor 4. Perpindahan panas tanpa yang ini nih, soal nomor 4. Terus kemudian soal nomor 5. Soal nomor 5 ini nih, benda yang dapat menghantarkan ini sudah masuk semua soal-soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, yang untuk jawaban 1 dan seterusnya ini tidak perlu diisi ya. Kita lanjut sekarang, ini baru add row. Nah, sekarang kita akan menambahkan langkah baru get row ya. Kalau tadi add row, sekarang kita get row. Kita tambahkan langkah di sini. Kita ketikkan get. Ini kita pilih yang ini ya, Excel. Oke, get row yang ini dipilih yang ini. Oke, kalau sudah, ini kita isi kolom yang pertama, klik, pilih OneDrive for Business. Kolom yang kedua kita pilih OneDrive. Kemudian yang ketiganya klik foldernya, tempatnya kita menaruh file yang tadi itu. Ini jawaban siswa IPA kelas 5 yang ini ya. Terus selanjutnya kolomnya adalah tabel 1 ya. Kemudian yang namanya kita ambil email. Kemudian untuk yang ini kita pilih email juga sih. Saya ulang, jadi untuk yang get row ini kita pilih yang pertama adalah tadi OneDrive for Business, kemudian OneDrive, kemudian pilih foldernya tadi. Setelah itu pilih tabel 1, kemudian masukkan email. Ini pilihan yang pertama ya. Kemudian terakhir adalah pilih yang ini dari sini, email. Oke, sudah. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ini, untuk bagian yang ini tidak kita pakai ya, karena tadi kita menggunakan template, jadi tidak kita pakai. Ini akan kita buang dulu. Bagian yang ini kita buang, hapus ya. Oke, sudah. Kemudian kita akan simpan dulu ya. Sebelum disimpan ke bagian emailnya, karena ini belum kita gunakan, ini saya hapus dulu yang emailnya, karena kalau belum kita hapus ini tidak bisa kita tes ya. Ini saya hapus dulu, saya buang dulu, nanti kita akan tambahkan lagi sama seperti ini. Send emailnya, ini saya hapus dulu ya, sementara saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Nah, flow yang udah kita buat ini tadi di atas ini ya, sekarang kita akan simpan dan kita tes dulu ya. Simpan, kita klik yang ini, simpan. Ada kesalahan ternyata di sini ya. Dapatkan profil penggunanya, yang ini belum. Nah, berarti ini harus diisi dulu nih. Profil penggunanya. Ini email. Responden email.
Ini sudah saya isi. Nah, sekarang kita ulang, kita simpan. Tunggu. Nah, ini sudah tersimpan. Dia bisa menyimpan ya, tidak ada kesalahan. Sudah disimpan. Sekarang kita akan uji. Kita uji apakah flow yang kita buat ini sudah terkoneksi dan sudah benar. Kita uji di sini. Klik uji secara manual. Ya. Simpan dan uji. Bagaimana cara mengujinya? Kita akan coba isi soal di form tadi yang sudah kita buat. Kita akan coba isi ya. Bisa dites isi lewat HP dan sebagainya. Saya akan coba langsung di sini saja. Saya pakai komputer ini langsung di preview. Saya akan isi ya. Saya akan jawab ini misalnya menggunakan email saya sendiri ya. Nomor 1 jawabannya misalnya saya jawab nomor 1 menyublim, nomor 2 mengkristal, nomor 3 radiasi. Jawabannya misalnya nomor 4 konduksi, dan nomor 5 jawabannya adalah A tadi ya. Saya jawab A. Oke, submit ya. Saya tes ininya harusnya nilainya 100 nih ya. Sekarang kita akan cek di tabelnya. Nah, sudah masuk ya. Ini yang mengerjakan saya sendiri, email saya. Ini soal nomor 1 menyublim, mengkristal, radiasi, konduksi, A. Skornya 20, 20, 20, total 100. Ini sudah masuk ya. Artinya flow yang kita buat ini sudah berhasil. Ada tanda checklist. Ini berarti flow yang kita buat sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk menambahkan tadi agar hasil ini bisa langsung terkoneksi dengan email, sehingga akan langsung otomatis hasilnya akan terkirim ke email yang mengerjakan soal. Nah, kita akan lanjutkan lagi, kita edit, klik edit ya, klik edit. Nah, kita akan tambahkan langkah terakhir, kita tambahkan langkah baru. Pilih yang ini ya, langkah baru. Oke, kita pilih email. Kita ketik aja email. Nah, kita pilih ini nih, Office 365 Outlook ya. Kita pakai Outlook bawaan Office 365 ya. Tindakannya apa? Yaitu kirim email, atau kalau pakai bahasa Inggris send an email. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan tentukan alamat emailnya. Nah, ini kita tambahkan di sini nih. Kita setelah diklik tadi akan muncul ini. Kita tambahkan. Dari mana? Kita dari sini. Email. Kita masukkan ini, kita klik ini. Kemudian misalnya kepada ya, email ini, kemudian subjeknya misalnya apa? Misalnya hasil ulangan kelas 5A misalnya. Kemudian isi emailnya apa? Isi emailnya yaitu kepada misalnya Anda siapa misalnya, nanti kita isi berikut adalah hasil ulangan IPA 2 misalnya soal 1, soal 2, saya inikan semua, soal 3, soal 4 dan soal 5. Kemudian total nilai. Nah, sekarang kita akan isi di sini ya, di bawahnya salam semangat kelas. Nah, sekarang kita isi kepadanya di sini. Kita langsung di sini aja nih, kita bisa tambahkan di sini nih. Ya, kepada siapa? Kepada nama di sini kita pilih. Sudah masuk. Nah, kemudian soal 1 ini nilainya ya. Nilainya tinggal kita tambahkan di sini. Soal 1 jawaban 1 ya. Ini masih ada lagi di bawahnya. Oke. Nih, jawaban 1. Klik ya. Kemudian sekarang jawaban 2 kita masukkan di sini.
jawaban 2. Kemudian jawaban 3. Kemudian tinggal ambil aja di sini. Jawaban 3. Kemudian jawaban 4. Tambahkan juga. Kemudian jawaban 5. Jawaban 5. Oke, dan total nilai. Ini dia. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan semua. Jadi nanti ketika email ini terkirim kepada yaitu siapa orang yang mengerjakan, kemudian soal nomor 1 skornya berapa, 2 berapa, dan seterusnya total nilai berapa. Nah, ini akan otomatis nanti akan terkirim ketika seseorang mengisi soal di Microsoft Form yang sudah kita buat. Nah, ini sudah selesai, kita simpan. Kalau sudah, kita simpan. Kita tunggu. Kalau tidak ada pesan-kesalahan berarti dia sudah benar. Simpan. Nah, tidak ada pesan kesalahan berarti ini sudah benar, ya. Sudah benar, simpan. Sekarang kita akan uji. Ya, pilih yang ini, kita uji. Oke, kita uji manual. Uji. Bagaimana cara mengujinya? Apakah flow ini sudah berhasil atau tidak? Kita akan isi kembali. Saya akan mengisi kembali soal di Microsoft Form ini. Ya, saya akan isi kembali. Misalnya saya tidak semuanya betul nih. Misalnya nomor 1 harusnya ada menyublim ya. 1 menyublim saya betul. Dan nomor 2 tadi jawabannya harusnya mengkristal ya. Saya akan jawab yang lain, misalnya mencair. Nah, kemudian soal nomor 3 tadi radiasi ya. Oke, 3 dibetulkan. Misalnya yang nomor 4 tadi konduksi. Kemudian yang nomor 5 tadi kunci jawabannya seharusnya A, tapi ini saya jawabnya misalnya yang D ya. Oke, submit. View-nya nilainya 60 nih ya, nilainya 60 misalnya. Sekarang kita akan cek di Excel-nya dulu. Saya akan cek. Nah, sudah masuk tuh nilainya 60 betul. Kemudian saya akan cek di ini ya, di alurnya ini masuk, checklist semua berarti sudah benar. Sekarang saya akan cek ke emailnya. Saya akan cek ke email dan saya akan lihat di inbox. Di inbox sudah masuk hasil ulangan IPA kelas 5 kepada Ananda Juryadi. Nah, ini dia ya, kepada sudah masuk nilainya ini yang 100. Ini yang masuk yang tadi yang pertama ya, yang pertama karena satu akun. Nah, nanti kalau kita coba orang lain akan masuk sesuai dengan yang dia masuk. Nah, berarti alur yang kita buat ini sudah berhasil. Nah, berikutnya tadi ini kita sudah berhasil membuat sebuah flow Power Automate dengan skema 1 buah form ya. Bagaimana kalau menggunakan 2 form? Prosesnya sama ya. Prosesnya sama, hanya tinggal ditambahkan saja di bagian sininya ya. Kita tambahkan karena ini tadi satu form itu tadi ketika form baru di submit, kemudian get detailsnya. Nah, ini kita akan buat tambahkan 2 ini lagi ya. Kita tambahkan di sini, tambah tindakan ya, pilih forms, kita ketik saja forms ya. Ini pilih Microsoft Forms, kemudian pemicu kita pilih yang ini ya, pilih yang sebelah sini ya. Ketika tanggapan baru dikirim atau sama dengan yang ini, when a new response submitted, ini yang ini kita pilih yang ini ya. Ini pasti sama seperti yang di atas nih ya. Kita pilih itunya filenya ya, filenya apa ya, formnya apa, misalnya form yang lain ya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi kan yang pertama IPA kelas 5 SD, misalnya ada form yang lain lagi yang mau digabungkan, bisa disebutin pilih. Kemudian ininya get respond detailnya juga sama, kita tambahkan lagi di sini di bawahnya, tambah tindakan, kemudian kita ketik saja forms ya, kita ketik forms. Nah, ini sudah ada forms ya. Kemudian apa tindakannya ini, dapatkan detail tanggapan ya,
atau tadi bahasa Inggrisnya get response detail, sama dengan yang ini nih, yang ini kita pilih yang ini. Nah, diisinya sama filenya seperti yang tadi. Nah, jadi prosesnya sama, untuk yang berikutnya ke sini semua sama. Nah, caranya seperti tadi. Oke, demikian tutorial penggunaan Power Automate ya, yang paling sederhana. Ya, selamat mencoba, pasti bisa.